Selamat bertemu kembali di dalam acara Bilung Channel 3. Pada kesempatan kali ini Bilung Channel 3 akan memberikan sebuah kisah tentang yang saya alami sendiri di keluarga saya, mengenai seandainya nanti ada kemiripan dengan cerita saudara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan di like dan di subscribe untuk mendapatkan video dari Bilung Channel berikutnya. Kisah ini saya ambil dari pengalaman saya, yaitu ketika pada tahun 2000, ketika 20 tahun yang lalu. Sebut saja namaku adalah Muhammad Abdullah. Aku berasal dari daerah Jawa Timur, yaitu dari daerah Ponorogo. Mengenai kecamatan dan desa kami, sengaja kami rahasiakan. Dulu aku mempunyai keponakan yang berumur 5 tahun. Husein namanya. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Anaknya pendiam dan tidak banyak rewel, tetapi ia sangat rajin ke masjid. Ketika pada tahun 2002 ibunya telah meninggal dunia karena sakit, tinggallah Husein sebatang kara. Waktu itu Husein ingin aku ajak tinggal bersamaku di Jakarta, karena aku memang sangat kasihan kepada Husein. Ketika aku tanya, ia menjawab, "Nak, pingin ikut paman ke Jakarta yuk." "Gak popo." Maka dijawab dengan Husein, "Boten Pak Lek, kula teng mriki mawon, kersane menak mengke yang nindangi ibu." Jawabnya dengan perkataan yang lucu dan agak pelo. Maklum, ia masih anak-anak. Meskipun aku jauh di Jakarta, aku tetap mengirimi keponakanku sejumlah uang kepada kakakku untuk sekedar jajan Husein. Tak terasa, setengah tahun aku meninggalkan Husein keponakanku, dan 6 tahun berikutnya aku pulang ke daerah Ponorogo karena Hari Raya Idul Fitri. Sekaligus aku ingin sungkem kepada orang tua. Dalam hatiku, aku ingin membelikan pakaian dan mainan untuk ponakanku yang tersayang. Saat aku ajak ke pasar, Husein sedang berpuas, dan aku kagum pada anak itu. Ketika saya tidak suruh saya berpuasa, maka jawabnya dengan enteng, "Tidak, aku pengen berpuasa Pak Li." Tetapi kemudian biasa aku suruh untuk membeli pakaian dan mainan kesukaannya, tetapi ia tidak mau. Saat aku berkunjung ke tetanggaku di Ponorogo, ia menyarankan agar Husein aku bawa ke Jakarta. "Sudah Pak, Husein sudah saya ajak ke Jakarta, anaknya tidak mau." Sebenarnya banyak tetanggaku yang ngomong bahwa perlakuan kakakku terhadap Husein sangat kasar dan pilih kasih, tetapi aku positive thinking saja. Setelah liburan Idul Fitri selesai, aku kembali ke Jakarta dan aku bertanya kepada Husein, "Ayo nak, kita ke Jakarta." Maka ia jawab, "Boten Pak Lek,
aku di sini saja, biar dekat sama mama. Rupanya di hari itu adalah pertemuan terakhirku sama keponakanku Husin. Karena setelah 4 bulan aku di Jakarta, aku ditelepon oleh kakakku bahwa Husin berada di rumah sakit. Dan seketika itu aku pulang ke Ponorogo untuk menemui ponakanku. Setelah sampai di Ponorogo, aku langsung menuju ke rumah sakit di Ponorogo yang ditunjuk oleh kakakku. Saat itu ponakanku Husin sedang dalam keadaan koma. Dari seluruh tubuhnya aku lihat kurus, lemas, dan juga dia diinfus. Dari hidungnya terdapat selang oksigen. Aku menangis saat melihat selang oksigen berada di dalam hidungnya. Oh Alana, kamu kena apa? Batinku, kok tega kamu meninggalkan aku? Batinku juga. Lama aku menunggu Husin di rumah sakit selama 3 hari. Dari keterangan dokter, ia mendapat penyakit liver dan sudah parah. Aku juga membatin, kok ia bisa anak kamu kok kena liver tuh. Nak. Pada hari ketiga, hari Kamis, waktu itu aku sangat senang karena Husin telah siuman dan ia melihat pandangannya dengan hampa. Ia tidak berkata apa-apa ketika ia hanya berbicara sangat pelan sekali bahwa ia ketemu sama ayah dan ibunya dan mau diajak pulang katanya. Mendengar cerita itu, aku semakin menangis. Pak Lek, jangan nangis, celotehnya dengan kata-kata yang lucu. Kemudian pada malam Jumatnya ia membaca 4 surat dengan nada belonya sebagai anak kecil. Aku teringat kenangan bersamanya, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah selesai ia berkata, "Gimana Pak Le, betul enggak?" "Sudah betul nak," jawabku. "Kalau sudah betul, aku mau tidur lagi. Aku mau mimpi ketemu sama ayah dan ibu, tugasnya dengan enteng." Aku pun lega, mungkin ia halusinasi saja. Tapi pada menit-menit berikutnya aku melihat ponakanku dengan nafas yang ngorok. Beberapa saat kemudian ia tenang.
Aku kaget. Aku bangunkan Husin, tetapi ia tidak menjawab.